Kelompok 5, Bu. 5. Kelompok 5, Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu dosen, Ibu Dr. Hajah Aminah, yang kami banggakan teman-teman MPI 2, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita setiap harinya selalu menyambung silaturahmi dengan sesama muslim dan orang lain. Kedua kalinya salat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan risalah yang beliau sampaikan sampai hari ini kita bisa menikmati indahnya iman, Islam dan Islam yang kita rasakan pada saat ini. Terima kasih. Langsung saja kami dari kelompok 5 hari ini akan mencoba memaparkan judul makalah yang diberikan kepada kami, yaitu dengan tema penyusunan program supervisi atau pengawasan PAI di sekolah. Yang pada kesempatan ini kelompok kami yang terdiri dari Bunda Lu'lu'ul Wafiroh dan Mbak Nur Rosidatul Mufitalda dan saya sendiri Ramdana. Yang pertama yang akan mempresentasikan ialah Bunda Lulu terkait tentang penyusunan program pengawasan PAI di sekolah. Kepada Bunda Lulu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja masuk kepada pemaparan. Kali ini kami akan membahas tentang supervisi pendidikan agama Islam. Baik disukai ataupun tidak disukai, pada saat ini pendidikan tidak hanya menyampaikan pendidikan tidak hanya mentransfer ke knowledge saja, akan tetapi pendidikan saat ini dibutuhkan membentuk suatu karakter peserta didik yang terampil baik dalam berpikir maupun bertindak. Oleh sebab itu, evaluasi pendidikan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, supervisi merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki perkembangan dalam pendidikan tersebut. Sebagaimana yang langsung saja kepada program supervisi pendidikan. Program supervisi pendidikan merupakan pengawasan profesional dalam bidang akademik, dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tentang bidang kerjanya. Memahami tentang pembelajaran lebih mendalam dari sekedar pengawasan biasa. Itu kan baru di ini. Menurut pakar, menyepakati bahwa supervisi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang memfokuskan diri pada kajian peningkatan situasi belajar mengajar, memberdayakan guru, dan mempertinggi kualitas mengajar. Nah, dari uraian di atas dapat tersirat bahwa supervisi pendidikan adalah supervisi bukan usaha pengarahan yang membentuk pribadi guru selaras dengan pola yang dikehendaki oleh supervisor. Akan tetapi supervisor membantu agar guru berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan supervisi pendidikan, bukan hanya profesi guru yang bertumbuh, tetapi juga pribadinya. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan supervisi pendidikan tidak mencari kesalahan guru, tetapi juga membantu mereka dalam menemukan masalah yang dihadapi
dan bagaimana memecahkannya. Nah, terkait dengan pendidikan Islam, bagi seorang guru sangat perlu mempunyai rasa pembelajar. Jadi bukan hanya mengajar. Oleh karena itu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa siapapun, walaupun itu seorang guru, harus terus memperbaiki dirinya, belajar dan belajar. Di antara belajarnya seorang guru adalah melalui supervisi. Nah, terkait dengan segala tuntutan sebagai guru, maka seorang guru harus menjadi guru pembelajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Supervisi pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menghantarkan seorang guru menjadi guru yang memiliki kompetensi tinggi. Kemudian lanjut, Mbak. Dalam melaksanakan supervisi pendidikan, kepala sekolah pasti menghadapi berbagai kendala. Hal ini diantaranya disebabkan oleh satu, kurangnya motivasi dari para guru ketika mendapat supervisi. Hal ini terjadi karena guru berpikir supervisi adalah semata-mata untuk mencari kesalahan guru. Yang kedua, kompleksitas tugas manajerial kepala sekolah. Program kegiatan supervisi tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh kepala sekolah, khususnya supervisi yang menekankan pada aspek pembelajaran. Dalam hal ini, kepala sekolah bisa meminta bantuan orang tenaga ahli ataupun guru-guru yang lain yang dirasa lebih yang bisa membantu dalam hal mensupervisi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kurangnya persiapan dari guru yang akan disupervisi. Kondisi ini dapat diartikan bahwa motivasi guru untuk disupervisi masih kurang. Hal tersebut masih melekatnya anggapan dari para guru bahwa supervisi hanya mencari kesalahan. Meskipun pelaksanaan supervisi pendidikan yang akan disupervisi, masih saja guru yang akan disupervisi mempersiapkan diri secara matang. Kemudian unsur subjektivitas supervisor yang ditunjuk oleh kepala sekolah kegiatan supervisi. Tujuan yang kelima, sering terjadi pergantian kepala sekolah. Terjadinya pergantian kepala sekolah dapat mengakibatkan jalannya supervisi tidak dapat berjalan dengan kontinu dan rutin. Selanjutnya, yang keenam, sarana dan prasarana. Setiap proses pembelajaran yang berhubungan dengan masalah sarana dan prasarana, seorang guru pasti merasakan ketidaknyamanan dalam salah satu faktor utama lancarnya pelaksanaan supervisi pendidikan dan peningkatan profesional guru. Kemudian yang ketujuh, kurangnya kedisiplinan guru. Masalah yang menyangkut faktor disiplin, hal ini sering dilakukan oleh beberapa pengajar, tidak kondusif. Sering siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan selain bermain di kelas sambil menunggu guru jadwal yang selanjutnya. Yang terakhir, masih kurang
Mbak Dana? Bunda? Iya. Hilang suaranya, Bunda. Ya. Ya, mati mic saya. Oh, ya. Bisa dengar. Dilanjut, Mbak Nunu. Suara saya terdengar kah, Ibu-ibu, Bapak? Ya, terdengar. Saya melanjutkan pembahasan dari yang disampaikan oleh Ibu Lulu tadi. Yang ketiga ini mengenai kegiatan pengawasan PAI atau kegiatan pengawasan atau supervisi pendidikan agama Islam. Kegiatannya ada banyak ya. Ini saya persingkat. Yang intinya itu menjadi 9 bentuk ini. Yang pertama adalah menyusun program pengawasan. Program-program pengawasannya ini ada banyak, nanti dijelaskan di bagian bawah. Dia harus menyusun program-program tersebut. Yang kedua, kegiatannya adalah melaksanakan pembinaan guru PAI. Jadi, pengawasan itu juga harus membina guru-guru PAI. Yang ketiga, memantau pelaksanaan SNP, atau SNP ini Standar Nasional Pendidikan yang ada 8 itu. Standar mutu, terus ada standar yang ada 8 itu. Dia juga harus memantau pelaksanaan SNP itu. Yang keempat, ada juga yang namanya melaksanakan kinerja guru PAI. Yang kelima, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada guru PAI binaan. Yang keenam, menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG atau MGMP. Lalu yang ketujuh, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Yang kedelapan, mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Yang kesembilan, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Jadi 9 kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh supervisor atau ya supervisor untuk mengawas guru-guru PAI tersebut. Lalu selanjutnya yang keempat, ada ruang lingkup program pengawasan PAI. Nah, ini ruang lingkupnya. Program pengawasan sekolah adalah rencana kegiatan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian itu ya, kita pahami ini dulu. Jadi, program pengawasan ini adalah sebuah rencana. Rencana kegiatan pengawasan. Bagaimana supervisor itu merencanakan pengawasan-pengawasan dia di sekolah yang akan dilaksanakan oleh pengawas sekolah dalam kurun waktu satu periode tertentu. Jadi ada periode-periode tertentu, kayak misalkan kita buat RPP kan rencananya juga waktu-waktunya ada tertentu juga kan, ada yang prota, ada yang prosem gitu, ada yang tahunan, ada yang semester ya. Untuk pengawas atau supervisor juga sama seperti itu. Ini selanjutnya, nah ini dia ruang lingkup program pengawasan PAI. Yang pertama ada yang namanya program tahunan. Ini menurut dari sisi waktunya, ada yang namanya program tahunan. Program tahunan ini disusun dengan cakupan kegiatan pengawasan pada semua sekolah di tingkat kabupaten atau kota dalam kurun waktu 1 tahun. Yang berisi biasanya ada program pembinaan guru PAI, lalu program pemantauan pelaksanaan 8 SNP yang juga, lalu juga ada yang ketiga program penilaian kinerja guru PAI. Ini untuk program tahunan biasanya berisi ini. Lalu yang kedua juga ada namanya program semester ya. Semester berarti ada semester 1, ada semester 2 dalam 1 tahun. Diperinci lagi nih dari yang tahunan tadi. Dia isinya ada RPA atau rencana pengawasan akademik. Ini yang dari sisi akademiknya. Biasanya pengawasan kalau akademik kan berarti dari sisi guru juga bisa gitu. Lalu ini yang kedua ada RPM, rencana pengawasan manajerial. Nah, ini baru bagian pengawasan manajerialnya. Bisa ke Kepsek atau tenaga-tenaga pendidikan, misalkan laboran atau perpustakawan. Yang jaga perpustakaan itu. Nah. Lalu yang ketiga juga ada lampiran-lampiran. Lampiran ini berisi instrumen supervisi akademik atau manajerial dan cara pengolahan hasil supervisi tersebut. Lalu, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dana.
Makasih Mbak Nana. Bentar dulu. Selanjutnya dalam penyusunan program pengawasan PAI di sekolah, ketika kita ingin melaksanakan supervisi itu atau penyusunan program-program tersebut haruslah berlandaskan kepada beberapa prinsip-prinsip yang sebetulnya ada banyak sekali prinsip-prinsip yang kami temukan di buku-buku itu, tapi kami secara singkat saja yang kami ambil dari salah satu buku panduan penyusunan dari program pengawasan PAI yang disingkat dalam pedoman itu adalah SMARTER. Ada yang juga yang bilang hanya menggunakan SMART. Yang S-nya yang pertama itu secara spesifik. Prinsip yang pertama yaitu spesifik. Jadi ketika menyusun program pengawasan PAI haruslah jelas apa yang mau disusun itu, program-programnya apa saja, dan terfokus kepada tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Jadi supervisor harus mengedepankan tujuan dari lembaga tersebut, lembaga yang menjadi lembaga binaannya. Yang kedua, M-nya itu measurable. Measurable itu adalah ketika program atau kegiatan itu dipilih itu mampu untuk diukur pencapaiannya. Jangan sampai ketika menyusun program yang disusun oleh pengawas itu tidak ada capaiannya yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut, sehingga tidak memungkinkan program itu untuk berjalan dengan semestinya. Dan yang ketiga yaitu achievable. Nah, ketika berbicara tentang achievable atau capaian tersebut, selain dapat diukur, program tersebut juga harus mampu dicapai oleh lembaga. Jangan sampai ketika penyusun program itu atau supervisor itu menyusun suatu program tidak mengedepankan apa yang ada di lingkungan atau lembaga tersebut yang ingin ia supervisi. Yang keempat, prinsip yang keempat yaitu realistik. Realistik ini ada juga yang mengatakan bahwasanya harus sesuai dengan kebutuhan atau keadaan yang ada di sekolah. Jangan sampai si supervisor atau yang mengedepankan program ini atau yang membuat program ini hanya mengada-ngada gitu. Jadi ketika misalnya salah satu program yang dicanangkan oleh supervisor atau yang diprogramkan itu tidak realistis, kemudian dikemukakan atau dilaksanakan di suatu sekolah atau lembaga itu ternyata tidak menyampaikan apa yang ingin dimaksud oleh lembaga tersebut. Jadi harus mengedepankan prinsip realistik itu. Yang selanjutnya yaitu time bound. Nah, time bound ini harus jelas dari apa langkah-langkah yang tadi di atas tadi, dari spesifik itu achievable-nya atau bisa dicapai, habis itu dapat diukur, terus itu realistis. Nah, time bound-nya itu apa? Waktunya itu kapan gitu, harus sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan tadi, seperti misalnya ada program tahunan, ada program semester. Nah, itu harus tercapai di situ. Walaupun nanti ada sedikit evaluasi yang target tidak mencapai apa tujuan dari supervisi tersebut. Tetapi harus ada evaluasi di ujungnya, karena kan supervisi tersendiri itu harus ada evaluasi terakhirnya sehingga ada perbaikan-perbaikan untuk selanjutnya. Yang keenam yaitu evaluated. Evaluated ini berarti kegiatan atau program yang disusun oleh supervisor itu harus bisa dievaluasi, dapat dinilai tanpa adanya pengaruh pribadi. Misalnya nih, ini sekolahnya nih sekolah dari keponakan atau sekolah dari yang pimpinan gitu, yang pimpinannya misalnya itu masih ada unsur kekeluargaan. Nah, itu tidak boleh kita kedepankan itu. Jadi harus bisa dievaluasi dengan program-program atau panduan dari kalau dari sekolah swasta berarti Kemenak dan dari Diknas sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwasanya evaluasi ini harus saintifik gitu. Data-data yang diperoleh hasil dari evaluasi data-data itu, evaluasinya tuh harus berdasarkan data-data yang ada. Misalnya bisa berupa angket atau kemarin yang teknik-teknik yang disampaikan oleh teman-teman di kelompok
4, yaitu ada observasi ke kelas dan sebagainya, tapi harus dengan data-data yang objektif, data-data yang pasti. Dan yang terakhir yaitu prinsipnya itu adalah review. Itu artinya bahwasanya dapat diuji ulang gitu. Dari data-data tersebut, hasil pengawasan dari hasil dari pengawasan supervisor itu bisa diuji ulang gitu. Sehingga semua yang bisa diterapkan di sekolah itu ketika dikaji ulang ternyata ada beberapa program itu misalnya yang tidak memenuhi syarat untuk diujikan kepada lembaga tersebut. Nah, itu harus dievaluasi kembali oleh seorang supervisor agar semua program-program pengawasan yang dilaksanakan bersama Pojapos atau yang lainnya itu harus terrealisasi secara maksimal. Bagaimana Islam sendiri, lanjut Mbak Nuna. Ya, bagaimana Islam sendiri mengedepankan prinsip-prinsip yang memang harus kita kedepankan dalam prinsip penyusunan PAI itu sendiri, karena berbeda halnya kita dengan sekolah-sekolah umum pada umumnya yang mana tadi prinsip-prinsip yang smarter itu secara umum prinsipnya, tetapi Islam sendiri mengedepankan bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang kita sebut dengan setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin atau setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Pertanggungjawaban kita itu apa sebetulnya yang harus dikedepankan oleh seorang supervisor yang mampu membuat program-program bagi lembaga sekolah tersebut. Seperti halnya seperti amanah, ikhlas, adil, jujur. Yang Islam sendiri berprinsipkan kepada tanggung jawab itu yang bisa kita ringkas kepada amanah, ikhlas, adil, jujur, bertanggung jawab. Ini ada beberapa format program kerja pengawasan yang kami ambil dari beberapa referensi. Salah satunya dari panduan pengawasan PAI di sekolah di tahun 2017. Format program kerja supervisi pendidikan pada dasarnya itu berbentuk paper. Itu mungkin saat ini sudah ada yang berbentuk digital, karena kemarin ada dari Pojak UAS Nasional itu yang mereka membuka atau membuat itu SIM pintar, sistem informasi manajemen pendidikan terintegrasi. Jadi pengawas atau supervisor itu bisa mengaplikasikan SIM pintar ini di handphonenya atau di laptopnya, sehingga ketika melakukan supervisi terhadap sebuah lembaga tidak lagi memerlukan banyak kertas-kertas yang biasa kita temui di sekolah-sekolah dalam program tahunan dan semester tersebut. Sehingga ini mempermudah sekolah, lembaga, terlebih mempermudah supervisor untuk mensupervisi lembaga tersebut. Yang mereka sajikan dalam bentuk makalah bisa jadi, dan yang secara sistematis pelaporannya, dari evaluasinya, kapan dilaksanakan supervisinya, dan lain sebagainya. Nah, ini kami coba perlihatkan salah satu contoh dari format program kerja tahunan pengawas. Tadi disebutkan sama Mbak Nunu ada beberapa lingkup dari program pengawasan. Ruang lingkupnya yang itu ada di program tahunan. Program tahunan itu seperti pembinaan guru. Pembinaan guru di situ ada salah satu programnya, program kompetensi guru. Materi yang ingin disampaikan oleh supervisor itu adalah bagaimana guru-guru tersebut atau yang terlebih guru PAI di sini itu mencakup pedagogiknya, profesionalitasnya, kepribadian, sosial, dan manajerial itu sendiri. Kemudian target yang ingin dicapai oleh supervisi ketika mensupervisi lembaga atau guru PAI di sekolah tersebut itu mengedepankan bisa mencapai apa target yang diharapkan, yaitu adalah guru mampu memahami dan mengimplementasikan
kompetensi guru yang mengacu pada komponen dan indikator dari sekolah atau lembaga tersebut. Kemudian selanjutnya Mbak Nano, ini cuma salah satu dari contoh-contoh yang ada di format panduan dari Kementerian Agama dan sekolah. Selanjutnya itu ada program pengawasan semester. Nah, tadi kan ada 2 program pengawasan tahunan dan program pengawasan semester. Di sini ada salah satunya itu adalah salah satu program pengawas atau supervisor itu jenis kegiatan atau metode kerjanya itu seperti koordinasi dengan Kakan Kemenak atau Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kasih Faiz atau Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam gitu. Tujuannya apa dari kegiatan itu? Menyampaikan visi dan misi pengawasan PAI Kabupaten Kota untuk sekolah menengah dasar dan sekolah menengah. Sasarannya itu siapa? Yang tadi Kakan Kemenak dan Kasih Faiz ini hanya sebagian saja yang kami lampirkan di sini. Nah, hasil dari program itu bisa menyampaikan visi dan misi pengawasan PAI Kabupaten Kota. Masukan atau evaluasi dari Kakan Kemenak atau Faiz. Waktunya ini bisa di bulan Juni hingga bulan Juli. Ada banyak, ada sekitar lebih dari 10 kalau tidak salah kemarin itu yang kami lihat. Nah, itu tadi semester 1. Ketika format program pengawasan pada semester 2 tidak jauh berbeda dengan format program pengawasan semester 1. Di sini perbedaannya, nah itu koordinasi lagi dengan dengan Kakan yang ada di Kemenak, kurang lebih hampir sama. Selanjutnya Mbak Nano. Salah satu program ini rencana pengawasan akademik atau yang bisa disingkat itu RPA. RPA sendiri itu ada poin yang pertama itu ada pembinaan. Supervisor itu melakukan pembinaan berupa apa? Misalnya nih, perencanaan kurikulum mata pelajaran PAI. Tujuannya apa dalam memprogram kegiatan tersebut? Yaitu kemampuan guru dalam menyusun program pembelajaran. Nah, ini bisa nanti teman-teman coba pelajari, kita pelajari sama-sama. Ada banyak sekali di situ program-program yang harus dibuat oleh seorang supervisor ketika ingin mensupervisi lembaga. Selanjutnya Mbak Nano. Ini tadi ada yang program pengawasan secara akademik, kemudian ini ada program pengawasan secara manajerial. Pembinaan. Yang dimana di sini salah satu program itu adalah pembinaan guru PAI. Formatnya ya coba dulu. Ya, formatnya kurang lebih hampir sama dengan format yang ada di RKA, cuman lebih kepada pembinaan secara langsung kepada guru PAI tersebut, bukan kepada akademiknya lagi gitu. Selanjutnya Mbak Nano. Selanjutnya Mbak Nano. Ketika supervisor membuat program atau kegiatan itu harus sistematis atau harus ada waktunya. Tidak hanya tiba-tiba datang ke sekolah melakukan supervisi seperti itu. Nah, harus ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Misalnya nih salah satu kegiatannya itu apa? Saya ambil yang kedua, menyusun program kerja pengawasan. Ini tidak serta-merta setiap tahun harus dilakukan pengawasan gitu, tapi hanya 1-2 kali semester 1, semester 2 dan program tahunan tersebut. Atau bisa jadi melakukan rapat koordinasi dengan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran PAI sendiri. Nah, itu melakukannya misalnya pada bulan Juli, anggaplah di situ minggu kedua di bulan Juli kita melakukan program kerja pengawasan musyawarah program kerja pengawasan seperti itu. Atau yang keempat itu bisa kita melaksanakan pembinaan guru PAI di wilayah binaan. Nah, misalnya satu supervisor anggaplah memegang 4-5 sekolah binaan. Nah, kita umpamakan saja ya seperti itu.
Nah, ketika ingin melakukan binaan, nah itu harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Di sini anggap kita melakukan pembinaannya pada bulan Agustus, seperti itu. Itu salah satu format-format yang kami temukan di pedoman buku panduan penyusunan program pengawasan PAI. Habis Mbak Nono? Terima kasih. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan pada sesi penyampaian makalah kami ini. Kiranya ada teman-teman yang ingin menyampaikan masukan atau saran dan kritiknya atau pertanyaan, kami buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab, yang mana pada sesi tanya jawab ini yang pertama ini kami berikan untuk 3 orang penanya. Atau ada masukan, misalnya teman-teman ada yang programnya seperti yang teman-teman ketahui bukan seperti itu misalnya, karena kan di sini teman-teman banyak yang kepala sekolah yang lebih banyak tahu ketimbang kami yang selaku pemateri. Terima kasih, silahkan. Ali. Saya Mbak. Bentar Bunda, Ali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah teknis ya. Kepala apakah ini berkerut? Ya, yang ingin saya tanyakan, ini kalau kita lihat ini supervisor itu satu strip ya, lebih tinggi daripada guru itu ya, karena melihat dia harus mensupervisi kompetensi guru itu kan ada 6 ya. Nah, kompetensi guru itu ya artinya guru supervisor itu harus memiliki kemampuan di atas para guru itu. Pertanyaannya itu apa standarnya? Apakah ada standar pendidikan misalnya harus S2, atau ada standar pengalaman, atau ada sertifikat? Ya, sebab kalau misalnya nanti dia mensupervisi, kemudian yang disupervisi lebih pintar, ya, lebih pengalaman, ini kan jadi masalah. Jadi dia harus punya power dulu, ya, dia harus otoritas. Dia harus punya otoritas dari sisi kemampuan akademik dan kemampuan-kemampuan yang lain. Ya, mungkin ada standarnya. Saya belum tahu apakah ada standarnya tentang hal tersebut. Ya, syarat menjadi seorang supervisor. Ya. Dan yang kedua, tadi juga bahwa seorang supervisor itu harus bisa memberikan bimbingan, pengarahan dalam hal itu tadi, anak kompetensi guru itu, ya, anak kompetensi guru seperti tadi kompetensi pada pedagogi, sosial, profesionalisme sosial, mungkin manajerial ya. Kemudian pertanyaannya itu kan tadi ada asas ya, dari di situ adalah measurable ya, dapat diukur ya. Terus bagaimana mengukur kemampuan manajerial seorang guru dan juga kemampuan sosial? Ya. Dari mana itu namanya? Tolak ukurnya kayak apa itu? Misalnya dia sudah sesuai dengan standar, kalau sudah seperti ini. Misalnya sudah bisa pergi bertamu di tetangga sekolah, atau sudah bisa mengumpulkan masyarakat, nah itu apakah seperti itu atau gimana? Ya tentu ada standar ya, bisa diukur. Ya, tolak ukurnya apa itu maksudnya? Gitu. Ya saya kira begitu. Terima kasih, Pak. Yang kedua, Tika. Silakan, dari Rika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pemateri yang sudah tadi penjelasannya lengkap sekali mengenai topik pada pagi hari ini. Yang perlu kita ketahui, yang mungkin sudah sama-sama kita ketahui, itu dalam lembaga pendidikan itu ada 3 wewenang kan ya. Yang pertama wewenang dari pemerintah pusat, kemudian wewenang pemerintah kota atau kabupaten, kemudian wewenang dari pemerintah provinsi. Nah, ini dalam perbedaan tingkat wewenang ini juga akan mempengaruhi yang namanya supervisi. Yang seperti diketahui bersama itu
biasanya supervisor itu kan datangnya dari pemerintah ya. Kemudian ini terkait dengan supervisi di sekolah swasta. Bagaimana cara menyikapi 3 wewenang tadi? Karena seringkali itu pemerintah kota, kabupaten itu lebih besar wewenangnya daripada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat seperti itu. Jadi ada tingkatan wewenang dalam pendidikan itu yang saya ketahui. Jadi untuk daerah-daerah tertentu seringkali wewenang di pemerintah kota kabupaten itu bingung cara menerapkannya seperti apa. Kebijakan dari pusat ini seperti ini, kemudian nanti kebijakan dari pemerintah kota kabupaten berbeda lagi gitu. Jadi gimana cara menyikapinya sebenarnya untuk sekolah swasta? Terima kasih. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Bunda. Saya Mbak Dida. Mbak Dana. Selalu tertukar loh. Ya, Pak Son. Iya, Selalu terima kasih. tertukar Dana Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Dana. Ya, ya Pak. Sekarang ini kan serba ini ya daring. Ya, Nah, sehingga kalau supervisi itu kan tentunya ada mungkin entah ada kendala. Nah, sekarang yang saya tanyakan bagaimana cara mensupervisi pada masa daring ini, pada masa pandemi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang kedua ini kemarin mau saya tanyakan, cuman nggak ada kesempatan. Kedua itu, kalau kemarin kan guru yang ditanyakan oleh Mbak Dida itu kan gurunya ini, Ali ya? Gurunya ini deg-degan pada saat ini. oh iya. Pada saat di supervisi tidak bisa. Nah, sekarang ini kebalikannya. Gurunya ini males sebenarnya. Tapi ketika disupervisi, bukan main hebatnya. Ya, yang jadi masalah juga yang mensupervisi ini bukan kepala sekolah, tetapi pengawas. Pengawas dari luar sekolah. Katakanlah kalau mungkin dari lembaga, ya ada pengawasnya sendiri. Kemudian kalau dari Dignas, ya dari Dignas atau dari Depak. Iya. Nah, itu kira-kira bagaimana kita menilai di situ. Sementara pokoknya tiap hari itu males lah kalau ngajar itu. Bahkan kalau ngajar itu mungkin kalau katakanlah kasih tugas, habis itu bisa-bisa duduk, tidur di meja. Nah, itu yang saya tanyakan. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Son. Pertanyaannya. Semangat Mbak Dana. Ya. Ada sekitar 4 pertanyaan. 5 pertanyaan Pak Ali, ada 2 pertanyaan. Mati ya. Oke. Bunda bisa. Saya mau jawab punya Pak Ali Mudin yang tentang persyaratan, boleh Mbak Dana? Ya, silakan Mbak. Mengenai kalau misalkan saya ada salah-salah, tolong nanti diperbaiki ya, karena saya juga masih belajar juga. Mengenai persyaratan untuk seorang supervisor itu, ada beberapa kompetensi yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2007. Itu ada beberapa kompetensi. Ada kompetensi utama itu dari sisi, ini dia. Syarat-syaratnya itu yang pertama memiliki keterampilan dalam leadership atau kepemimpinan. Jadi seorang supervisor itu harus bisa dan tahu bagaimana caranya untuk memimpin, karena dia harus bisa menjalin hubungan yang harmonis antara dirinya dan lembaga tersebut, atau kalau misalkan dia dari luar sekolah ya. Kalau misalkan dia sebagai Kepsek, berarti dia harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan guru dan tenaga pendidikan yang lain. Lalu juga harus bisa memiliki keterampilan dalam proses kelompoknya.
membangkitkan semangat kerjasama, contohnya misalkan, atau merumuskan tujuan, merencanakan bersama, mengambil keputusan bersama, dan lain-lain. Lalu juga ada yang namanya keterampilan dalam hubungan insani atau human relation. Yang keempat ada keterampilan dalam administrasi personal. Jadi supervisor itu harus terampil dalam menyeleksi anggota atau karyawan barunya, mengorientasi guru-guru atau tenaga pendidikan yang lain. Lalu juga ada keterampilan dalam evaluasi. Lalu kalau misalkan dari sisi dari sisi kualifikasi pengawas satuan pendidikan yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan, yang secara umum memiliki pangkat minimal penata golongan ruang 3C, berusia maksimal 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan. Lalu lulus seleksi pengawas satuan pendidikan, yang terakhir menempuh pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, karena pengawas ini juga ada pelatihan-pelatihan dan pendidikannya juga. Lalu secara khusus ada banyak ya, yang menurut Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007 ini, ada untuk pengawas TK atau SD berlatar belakang pendidikan minimal S1. Jadi untuk pengawas yang TK atau SD ya minimal S1 atau diploma 4. Pendidikan dari perguruan tinggi terakreditasi. Jadi tidak boleh perguruan tingginya tersebut tidak terakreditasi. Lalu untuk guru TK atau SD bersertifikat dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun. Jadi jika dia guru harus sudah mengajar minimal 8 tahun atau Kepsek berpengalaman kerja minimal 4 tahun. Kalau untuk SMP, SMA atau SMK, MTS, MA atau MAK itu juga berbeda dibandingkan yang TK tadi. Kalau untuk yang pengawas SMP, SMA, SMK itu berpendidikan minimal S2. Jadi naik lagi, kalau yang tadi TK cuma S1, kalau untuk pengawas yang di atas dari TK itu minimal harus S2. Kependidikan berbasis dalam rumpun mata pelajaran relevan pada perguruan tinggi yang terakreditasi, sama seperti tadi juga. Kalau misalkan dia guru SMP, bersertifikat pendidik dengan pengalaman kerja 8 tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan, atau Kepsek SMP atau MTS berpengalaman kerja minimal 4 tahun. Lalu kalau guru SMA, sama 8 tahun juga pengalaman mengajarnya, Kepseknya juga sama, untuk SMK dan MAK juga sama seperti itu. Itu mengenai tentang persyaratan supervisor. Siapa tahu Bu Lulu atau Mbak Dana pengen nambahin juga, silahkan. Kayaknya sudah cukup deh. Karena sudah kembali kepada peraturan pemerintah. Pertanyaan selanjutnya kalau itu bedah. Menanggapi penyanyi Bunda Rika sama Pak Sanaji, yang Bunda Rika tadi itu pemerintah kota kabupaten itu tidak, maksudnya pemerintah pusat itu lebih dominan ketimbang pemerintah kota kabupaten. Nah, yang kita ketahui saat ini ada salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah itu manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Itu bisa kita kemukakan bahwasanya pusat belum tentu tahu program-program apa yang sesuai dengan sekolah yang kita bina tersebut, sehingga itulah fungsinya kita mengadakan evaluasi, sehingga ketika evaluasi itu kita berikan kepada pusat, nah itu akan menjadi acuan mereka untuk memberikan standar bagi sekolah yang ingin disupervisi atau mengevaluasi sekolah-sekolah tersebut. Ketika menerapkan manajemen berbasis sekolah atau manajemen berbasis madrasah ini, pusat juga harus mengedepankan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh supervisor tersebut, sehingga ketika program tersebut dicanangkan atau dipublish ke sekolah tersebut, tidak ada hasil yang kurang memuaskan, sehingga tidak ada perasaan bahwasanya kabupaten pusat lebih dominan ketimbang kabupaten seperti itu. Nah, penerapannya di manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Sebenarnya itu yang saya tahu. Bunda ada yang mau menambahkan?
Mungkin saya menambahkan untuk jawabannya yang ini, yang pertanyaannya Bu Rika. Suara saya bisa ditangkap dengan jelas sama? Bisa, Bun. Bisa. Jelas sekali. Suaranya mantap. Soalnya tidak pakai headset. Baiklah, kalau menurut saya kembalikan lagi kepada standar nasional. Artinya dalam permasalahan tersebut, tentunya saat ini semua peraturan itu sudah terstandar ya, seperti K13. Semuanya mengacu, walaupun pembelajaran itu berbeda-beda, akan tetapi pada KD-nya semuanya sudah satu standar. Artinya kembalikan lagi ke situ, bagaimana dan tindakan apa yang bisa kita ambil yang sesuai dengan standar nasional, yang sesuai dengan lingkungan kita sendiri. Seperti Mbak Dana katakan tadi, belum tentu yang stakeholder yang di atas tadi mengetahui situasi yang terjadi pada sekolah kita. Kitalah yang tahu. Oleh karena itu, kita juga bukan berarti kita terus tidak melihat, menelaah apa yang disampaikan oleh para atasan tadi. Tetap kita telaah masukan-masukannya, dan untuk aplikasinya bagaimana kita sendiri membijaksanai agar sesuai dengan standar nasional dan juga lingkungan kita. Begitu, Bu. Bagaimana kira-kira? Jawab dulu semuanya, Bun, ya, biar nanti baru ada masukan atau tambahan dari teman-teman yang lain. Oh, gitu. Baik. Jadi saya lanjut aja, Mbak Yan, nanti silakan ditambahkan ya. Oke, Ya. silakan, Bun. Ya, untuk pertanyaannya Pak Son, bagaimana cara mensupervisi pada masa daring? Nah, ini saat ini sekolah saya, Pak, ini sedang apa ya? Sedang menjadi SPMI itu loh, Pak. Standar apa itu? Jadi itu semacam supervisi yang saat ini sedang kayak prota promes semuanya itu di supervisi. Itu dari provinsi. Dan beberapa hari ada beberapa orang yang memang ditugaskan sebagai koordinator SPMI itu mengikuti petunjuk teknisnya secara daring. Kemudian disampaikan kepada bagian guru-guru administrasi apa saja yang harus dipenuhi. Jadi itu menurut saya juga sudah masuk supervisi dan contoh supervisi secara daring. Itu supervisi yang dilakukan apa itu namanya? Yang dilakukan oleh wilayah kepada sekolah. Kemudian yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru untuk saat ini, kemarin kami sudah adakan diklat tentang pembelajaran daring, dan kemudian saat ini kepala sekolah sering meminta video atau bahan-bahan ajar yang sudah diberikan kepada siswa. Itu. Kemudian yang kelima, bagaimana jika guru malas, namun ketika disupervisi sangat baik dan bagus. Iya, betul itu, Pak. Itu biasanya guru senior ya, begitu. Nah, tersinggung ini. Bukan guru muda, Pak. Muda tersinggung. Guru muda tersinggung. Lanjut dulu. Ya, kemudian kalau menurut saya, pertama harus kita dekati. Artinya kita, memang kalau dengan guru yang senior, guru yang mungkin dia merasa mempunyai wawasan yang lebih dari stakeholder-nya ya, atau dari pengawasnya, dia merasa lebih percaya diri. Nah, kan tapi kita dekati secara pribadi, kita baik-baikin lah, kita akrabin lah. Nah, kemudian setelah sambil mengakrabi, kita cari tahu bagaimana sih cara pandang dia terhadap pembelajaran itu. Kemudian ya sedikit banyak kita masuki tentang wawasan, bagaimana
sebenarnya menjadi seorang guru itu bukan hanya dalam penilaian saja, tapi lebih penting lagi memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Kemudian juga memotivasi. Mungkin bisa jadi sebenarnya Bapak ini sangat baik, orangnya bagus sekali, profesinya bagus, nilainya bagus. Seandainya Bapak mau meningkatkan kualitas diri Bapak, Bapak bisa menjadi lebih dari yang Bapak mampu sekarang ini, Bapak bisa menjadi mungkin jabatannya naik atau lain dan sebagainya. Mungkin itu, oh iya, kemudian menambahkan jawabannya Mbak Nunu tadi tentang standar pengawasan dan syarat-syarat supervisor, tadi sudah dibahas pada berdasarkan undang-undang pemerintah, namun kita juga tidak mengesampingkan unsur religiusnya, karena kita membahas tentang pendidikan Islam. Jadi mungkin tidak ada dalam draft itu, akan tapi dalam Islam sendiri juga tadi seperti yang dikatakan Mbak Dana, bahwa prinsipnya adalah kejujuran, keikhlasan, apalagi tadi? Adil. Adil, iya. Jadi itu yang harus kita pegang. Artinya supervisor tersebut harus memang mempunyai sifat adil, jujur, dan ikhlas. Cerdas. Ya, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-teman. Ada satu sih tadi tuh yang kurang dari bagaimana mengukur kemampuan manajerial seorang guru. Itu nanti kalau tidak salah ada di salah satu komponen supervisi pendidikan yang akan dibahas oleh kelompok 6. Tapi secara garis besar, secara manajerialnya itu tujuan pembelajaran kalau seorang guru, tujuan pembelajaran berbanding lurus dengan ketidakmampuan seorang guru. Jadi bagaimana manajerial seorang guru itu mengelola kelas, yang salah seperti itu. Tapi nanti ada instrumen-instrumen tersendiri yang bisa diukur dari kemampuan manajerial seorang guru tersebut. Nah, di sini cuman kami kemukakan format-formatnya saja. Untuk kriteria penilaiannya itu nanti ada di komponen pendidikan di kelompok selanjutnya. Dia ada supervisi bidang akademik, bidang material, personalia, dan operasional atau pengembangan kurikulum itu tersendiri. Kiranya itu, Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan atau memberikan masukan. Saya Mbak Dana. Ya. Enggak, saya sedikit aja kok. Ya Allah, Pak. Lanjut, Kak, Pak. Sedikit saja. Enggak, kemarin kan kita diingatkan oleh Bu Dokter bahwasanya kita ini berbeda manajemen supervisi pendidikan Islam dan supervisi biasa. Oleh karena itu kemarin diingatkan, mungkin tambahan saja Mbak Dana, Ya, yang Mbak Lulu itu tadi ya kita juga berdoa, ya didoakan semoga menjadi baik dan lain sebagainya. Itu saja tambahannya, yang mana insya Allah ada doa-doa khusus, mudah-mudahan hari ini kita diberi oleh Bu Dokter, dijazai oleh Bu Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya. Mbak Dida, silahkan, Mbak. Iya, Mbak Dana, makasih. Ini saya mau nambahkan dari kasusnya Pak Son, ya kan, namanya supervisi itu, kalau dari supervisi dari dinas atau dari luar, kadang guru itu bagus, betul. Tapi terkadang kenyataannya ngajarnya ya biasa-biasa aja sih, B aja gitu, nggak A juga gitu. Nah, tapi terkadang kan pasti si pengawas ini nanya kan sama kepala sekolah, gimana nih guru ini? Nah, di sini letak kejujuran si kepala sekolah tadi. Mau dibilang biasa aja, takut pencitraannya jatuh sekolahnya. Mau dibilang bagus ya kok bohong. Nah, itu terkadang menjadi kendala kepala sekolah, diuji kejujuran si kepala sekolah tadi untuk berbicara jujur atau tidak. Apalagi gurunya tuh PNS, pasti kan nilai dari supervisi tersebut kan berkaitan itu sama ya apalah gitu. Mungkin di sini
Ya kalau swasta menghadapi, karena saya sehari-harinya di swasta, ya saya jujur dengan apa adanya bahwa kompetensi guru si A itu belum mencukupi. Ya resikonya ya memang kita, ya kenapa kok bisa? Nah itu di situ tindak lanjut ke kepala sekolah menghadapi bagaimana si guru tersebut. Tapi jika kepala sekolah tidak bisa jujur, nah itu yang saya tidak tahu bagaimana tindak lanjut, karena evaluasi itu tidak mungkin nilainya 100, pasti nilainya tidak mungkin sempurna. Itu aja sih Mbak Dana yang saya tambahkan. Terima kasih. Berarti kembali kepada kejujuran Mbak Dida ya, harus disampaikan apa adanya, bukan ada apanya kayak kemarin itu ya. Terima kasih masukannya Mbak Dida. Terima kasih pertanyaannya buat Pak Ali, Bunda Rika, dan Pak Hasan Haji. Kiranya itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik kami selaku pemateri pada hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Ya, terima kasih, luar biasa ya. Jadi kalau memperhatikan dari isi makalah tadi, sangat berat nampaknya tugas seorang supervisor, banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang supervisor. Dari semua itu tadi, kalau kita simpulkan bahwa seorang pengawas itu atau supervisor itu memang ahli di bidang itu. Kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW, "Iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Kalau jika atau apabila sesuatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan, pokoknya kalau kita simpulkan, pokoknya apapun sebagai seorang guru, sebagai seorang pengawas, dia harus ahli di bidangnya. Makanya dikatakan tadi adalah profesi, ya. Dikatakan profesi itu berarti dia tuh harus ahli di bidang yang dia geluti itu. Nah, terkait dengan pembinaan, karena kita bicara tentang pendidikan Islam, apa yang saya kemukakan pada kemarin bahwa bukan hanya melaksanakan tugas-tugas sesuai standar yang ada sebagai supervisor itu, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana guru itu dibina akhlaknya atau pribadinya. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh siapa tadi ya, yang mengatakan bahwa bukan hanya membina, yang dibina itu tentang profesinya, tetapi juga yang dibina itu adalah pribadinya. Dan ini sangat penting. Pembinaan pribadi ini sangat penting. Tentunya kalau juga membina pribadi guru, tentunya juga bahwa yang membina ini harus lebih baik daripada yang dibina. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang saya terima dari Pak Nuh, mantan Menteri Pendidikan. Kalau nggak salah, Menteri Agama ya, saya lupa. Pak Nuh ya, pada suatu ketika kami ada acara di Banten, di mana beliau sebagai narasumbernya. Beliau menyampaikan kepada kami, para kabid itu, kata beliau begini, saya tuh Bapak Ibu kalau ketemu guru, saya selalu bercerita tentang 3 hal. Nah, karena beliau bercerita kepada kami seperti itu, maka saya juga selalu menyampaikan cerita itu kepada para guru ya. Apa 3 cerita itu? Yang pertama, beliau bercerita tentang Nu'man bin Sabit. Yang kedua, beliau bercerita tentang Ibnu Sina. Dan yang ketiga, beliau cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bapak Ibu, ada yang tahu cerita Nu'man bin Sabit? Nu'man bin Sabit itu adalah Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi Nu'man bin Sabit itu pada saat itu usianya 8 tahun, ada yang mengatakan usia beliau 15 tahun kala itu. Ketika ada seorang orientalis minta untuk diadakan diskusi yang dihadiri oleh para ulama. Seorang orientalis kan tentulah dia bukan seorang muslim, tapi dia ingin berdiskusi kepada para ulama kita
tentang Tuhan. Maka orientalis itu bertanya kepada para ulama, buktikan sebelum adanya Tuhan itu apa yang ada, dan sesudah adanya Tuhan itu apa yang ada. Para ulama menjawab orientalis itu dengan Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Apa kata orientalis itu? Kata orientalis itu, saya tidak perlu dalil karena dia bukan seorang muslim. Maka untuk menjawab tentang Tuhan itu harus menggunakan logika. Maka pertanyaan ayat itu, jawaban itu ditolak oleh orientalis. Kemudian dia bertanya lagi, apa yang dilakukan oleh Tuhan sekarang ini? Ulama itu menjawab dengan ayat lagi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Apa kata orientalis? Saya tidak perlu ayat. Artinya dia perlu jawaban secara logika. Maka pertemuan itu menjadi bubar karena para ulama tidak memberikan jawaban dengan dalil akli. Beliau menjawabnya dengan dalil nakli. Maka pertemuan itu bubar, dan kemudian para ulama itu rapat, musyawarah. Maka Nu'man bin Sabit yang saat itu usianya 8 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, meyakinkan dirinya bahwa dia yang akan menjawab pertanyaan tentang Tuhan dari orientalis itu. Maka kemudian Nu'man bin Sabit ketika terjadi dialog itu, kata orientalis pada pertemuan yang kedua, pertanyaan saya sama seperti pertanyaan yang lalu. Sebelum adanya Tuhan itu apa yang ada, sesudah adanya Tuhan itu apa yang ada. Maka kata Nu'man bin Sabit, coba Tuan berhitung mundur. Mulai dari 1 sampai 10. Maka berhitunglah orientalis itu mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan mengacungkan ke 10 jarinya. Lalu kata Nu'man bin Sabit, Tuan, sebelum angka 1 itu ada apa? Nggak ada apa-apa. Setelah angka 10 itu ada apa? Nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa harus ditanyakan? Nah, kan dia mengatakan sebelum adanya Tuhan apa yang ada, sesudah adanya Tuhan apa yang ada. Dengan dengan pertanyaan Nu'man bin Sabit itu, ya, kalau memang tidak ada apa-apa di situnya, di sebelumnya tidak ada apa-apa, sesudahnya tidak ada apa-apa, ngapain ditanyakan? Maka orientalis itu ternyata bisa menerima jawaban itu. Kemudian kata orientalis itu, saya ingin bertanya, apa yang dilakukan oleh Tuhan sekarang ini? Maka Nu'man bin Sabit mengatakan pada saat itu yang bertanya berada di podium, Nu'man bin Sabit duduk di kursi. Kata Nu'man bin Sabit, bolehkah Tuan turun dari podium itu dan saya yang akan maju ke podium itu? Maka kala itu si orientalis itu turun dari podiumnya menuju kursi dan Nu'man bin Sabit kemudian menuju podium itu. Apa jawabannya? Yang dilakukan oleh Tuhan sekarang ini adalah menurunkan Anda dari podium itu dan menaikkan saya ke podium itu. Nah, jawaban itu ternyata juga bisa diterima oleh orientalis, dan yang kemudian, saya lupa ada satu pertanyaan lagi, tapi saya lupa. Kemudian setelah debat itu, si orientalis itu masuk Islam. Karena jawaban yang menggunakan logika oleh Nu'man bin Sabit. Kemudian kata Pak Nuh, mantan pendidikan, Menteri Pendidikan itu, katanya kemudian yang kedua, beliau cerita yang kedua. Ada seorang anak yang zaman dulu itu, kalau untuk api saja, menyalakan api saja itu harus minta bara api ke tetangga. Ibunya menyuruh anak itu minta bara api ke tetangga. Tapi anak ini tidak membawa apa-apa. Begitu datang ke tetangga mau minta bara api karena ibunya mau memasak, tetangga itu mengatakan, kamu ada bawa apa untuk bisa bawa bara api ini? Kan tidak mungkin ditaruh di telapak tangan, itu kan pasti akan terbakar. Maka anak itu mengambil segumpal pasir yang dia taruh di kedua telapak tangannya,
dan kemudian dia meminta kepada tetangganya itu agar bara api itu diletakkan di tengah-tengah pasir itu. Lalu cerita yang ketiga, Pak Nuh bercerita lagi tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu tuh ceritanya ya. Iya Bapak Ibu? Sudah pernah dengar cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Belum, Bu, belum. Jadi kan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kan usia 10 tahun kan mau berangkat sekolah tuh ke negeri Mesir, diikutkan oleh ibunya bersama rombongan pedagang dan dikasih sangu uang 40.000 dirham. 40.000 dirham kalau nggak salah. Apa 40.000 dirham. Dan ditaruhlah di kantong baju itu diletakkan oleh ibunya di ketiaknya, di ketiak baju itu. Ketika di tengah jalan, rombongan pedagang itu dirampok oleh rombongan perampok, diambil semua hartanya. Tinggal Abdul Qadir Jailani yang belum. Kepala perampok itu bertanya kepada anak buahnya, itu yang anak kecil itu sudah diambil belum? Oh belum. Maka kemudian oleh anak buah perampok itu ditanya, kamu anak kecil, kamu anak muda, kamu ada bawa apa? Oh saya ada bawa uang, gitu kan. Di mana uangnya? Ini ada di kantong baju saya. Berapa uangmu? 40.000 dinar. Akhirnya dia sampaikan kepada pimpinannya, kepala perampok itu, dan kepala perampok itu terheran-heran. Ini kok anak mau dirampok, justru jujur gitu kan. Akhirnya penasaran juga ditanya, kenapa kamu jujur? Anak itu mengatakan, saya dipesani oleh ibu saya harus jujur dimanapun saya berada, saya harus berkata jujur. Rupanya ucapan Abdul Qadir Jailani seorang anak yang berusia 10 tahun itu menjadikan kepala perampok itu mendapatkan petunjuk. Apa katanya kepala perampok? Ya kita anak ini sama ibunya saja taat, pesan ibunya saja dia taati, sementara kita selama ini kita mendurhakai Allah. Kalau begitu kata kepala perampok, kembalikan semua harta-harta orang yang kita rampok tadi, mari kita bertaubat. Nah, jadi apa kata pesannya Pak Nuh kepada para guru? Beliau mengatakan begini, jadilah Anda orang secerdas Nu'man bin Thabit, sepintar Ibnu Sina, sejujur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Nuh. Maka kalau dikaitkan dengan pembinaan oleh supervisor kepada guru, selain pembinaan terhadap profesi, juga adalah pembinaan terhadap pribadinya. Maka saya akan selalu menyampaikan pesan Pak Nuh ini kepada para guru atau kepada para calon guru, itu selalu saya sampaikan. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau sudah guru memiliki kepribadian yang baik, saya rasa yakin itu akan dikenang sepanjang masa, dan kalau sudah pribadinya baik, mudah untuk mengajak orang berbuat baik. Nah, terkait tadi ada guru yang malas, tapi ketika berhadapan dengan supervisor itu memberikan kesan yang baik. Mungkin sampai supervisornya sampai terkagum-kagum gitu ya. Saya tuh ingat teman saya, angkatan saya, dulu kuliah di IAIN Samarinda ini juga. Orangnya agak pemalas, tapi ngomongnya pintar. Sampai polisi aja dibohongi gitu ya. Suatu saat, teman saya ini bawa hasil ulangan anak-anak. Kan dimasukkan di amplop, ya mungkin mengajarnya berapa kelas gitu, mungkin ada sampai 5 kelas atau mungkin berapa kelas gitu kan. Jadi dia naik Vespa. Jadi waktu naik Vespa itu rupanya ditaruhnya di mana gitu amplop jawaban anak-anak itu. Dan kemudian di antara amplop itu ada yang jatuh di jalan. Kata teman saya yang lain, Pak katanya, itu jatuh, itu amplop jawaban anak-anak itu jatuh. Apa katanya? Biar aja katanya, saya yang ada yang saya bawa ini aja mau saya buang gitu kan ya. Ya itu seperti itu teman saya itu. Tapi kalau sudah berhadapan dengan seseorang, wah itu ngomongnya cerdas, mungkinnya cerdas dalam retorika kali ya. Nah ini tapi almarhum mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dengan kelakuannya seperti itu. Nah makanya tadi saya teringat Pak Son tadi cerita, tadi ada guru yang malas, tapi kok ketika berhadapan tuh memberikan kesan yang baik gitu ya.
Nah, makanya tadi sudah dijelaskan bahwa supervisor itu kan kalau menanyakan, ingin menilai kepala sekolah, dia kan menanyakan dulu tuh pelan-pelan dengan guru, bagaimana kepala sekolah mau ini. Tapi nanti kalau dia mau mensupervisi guru, biasanya pengawas itu datang ke kepala sekolah dan menanyakan bagaimana keadaan guru itu sebenarnya. Nah, kalau tadi terkait dengan penilaian tadi, kepala sekolah apakah secara serba dilematis? Kalau diceritakan yang apa adanya akan merusak citranya, saya rasa tidak. Kalau kita ingat pesannya Pak Noh tadi itu, mau tidak mau kepala sekolah memang harus jujur menyampaikan kepribadian guru itu apa adanya, ya. Kemudian terkait dengan sekolah swasta. Nah, sekolah swasta ini memang perlu ada duduk bersama. Kadang-kadang sekolah swasta ini bisa terjadi hubungan antara sekolah dengan yayasan tuh bisa kurang baik, ya, kurang harmonis kadang-kadang. Bisa juga karena sekolah itu kan merasa maju, sudah merasa diminati, itu kadang-kadang mengabaikan yayasan. Padahal yayasan itu berjasa, kalau tanpa ada yayasan mereka kan tidak bisa membuka sekolah swasta tanpa ada yayasan. Nah, itu harus duduk bersama, pengawas menyampaikan apa sih tugas dan tujuan kepengawasannya itu di sekolah itu, dan perlu duduk bersama di samping kepala sekolah, guru, dan juga yayasan itu perlu. Atau supervisor secara empat mata itu bertemu dengan yayasan. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak sinkron antara yayasan dengan sekolah, atau bahkan yayasan menghambat untuk tercapainya tujuan daripada pendidikan itu. Bukankah kata Rasulullah, kalau berbicara tentang keburukan orang, berbicara di depannya, kalau berbicara tentang kebaikan orang, berbicaralah di belakangnya. Apa maksudnya? Jadi kalau berbicara tentang keburukan orang di hadapannya itu maksudnya dipanggil orangnya. Kalau misalnya tadi gurunya kurang baik, malas, itu secara empat mata saja kepala sekolah memanggil dan menasihati. Tetapi kalau orang itu baik, bicarakanlah di belakangnya, artinya ceritakanlah kepada orang lain bahwa si A itu baik, begini. Nah, itu seperti itu. Cuma kadang-kadang di dalam kehidupan nyata itu orang memuji-muji orang di hadapannya, sehingga dia lupa kepada Allah, tetapi kalau justru di belakangnya adalah menceritakan kejelekannya. Ini terbalik dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu harus berani, makanya saya lupa ini hadis apa kata-kata hukama, ahli hikmah, qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar meskipun pahit. Qulil haqqa walau ala nafsik, katakan yang benar meskipun mengenai dirimu sendiri. Jadi harus jujur. Oleh karena itu, kejujuran itu erat kaitannya dengan keimanan. Nah, itu tadi erat kaitannya dengan masalah kepribadian. Susah kalau kita sudah berhadapan dengan orang yang tidak jujur. Dari 10 orang, satu saja yang tidak jujur, itu bisa merusak citra yang baik yang 9 orang itu. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kembali kepada supervisor harus sangat cerdas di dalam mencermati tentang orang-orang yang menjadi tujuan atau sasaran daripada tugasnya sebagai seorang pengawas. Saya teringat kemarin ada tentang guru senior dan guru junior gitu ya, yang saya kemarin belum sempat menambah. Guru senior, ya karena kan guru senior, kalau sekarang ini guru senior, dia mulai mengajar itu pada saat belum ada teknologi canggih, belum ada IT gitu ya. Nah kemudian ketika sudah mendekati pensiun, orang sudah mulai memberlakukan IT. Maka dalam hal ini, bagaimana caranya agar beliau pun juga turut serta di dalam menjalankan kebijakan-kebijakan di mana setiap guru harus menggunakan IT itu.
mungkin beliaunya itu perlu diberi bantuan. Jadi peraturan tetap dibuat, karena sudah sekarang kita zamannya IT, mau tidak mau semuanya suka tidak suka itu harus menjalankannya. Nah, bagaimana dengan guru senior ini tadi? Guru senior itu perlu didampingi. Jadi kalau ada guru junior yang mereka paham, tentu dia yang junior ini pasti semuanya pada paham IT, karena mengenal IT mulai SD gitu ya. Tentulah mereka lebih pandai, lebih berpengalaman tentang IT. Nah, guru yang senior itu perlu didampingi. Ibu kalau perlu ini, nah ibu nanti didampingi oleh ibu ini atau bapak ini gitu. Jadi ibu kalau ada kesulitan silakan ibu minta bantuan dengan ini. Saya rasa kalau dengan cara seperti itu, guru yang senior itu akan mau menjalankan kebijakan-kebijakan terkait dengan penggunaan IT lebih-lebih di suasana COVID-19 ini. Kemudian juga dalam rangka ini pengawas, apa yang sudah dilakukan tadi, yang harus dilakukan oleh pengawas tadi, harusnya juga ada hal di luar itu, di mana menuntut kreativitas pengawas. Saya berkesempatan pada saat menjadi Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, saya sempat diajak bersama guru-guru agama yang berprestasi dan pengawas yang berprestasi short course atau kuliah singkat di Griffith University, Brisbane, Australia. Di sebuah sekolah itu, anak-anak SD itu sudah dilatih leadership, sudah dilatih tentang kepemimpinan. Bagaimana cara kepemimpinannya? Ketika kami berkunjung ke sekolah yang setingkat SD itu, mereka itulah guide kami. Mereka lah yang mengantarkan kami ke kelas-kelas dan menunjukkan ada apa di kelas itu anak seusia SD. Jadi bukan kepala sekolahnya, bukan gurunya yang mengajak tamu untuk berkunjung melihat suasana di sekolah. Itu satu, pendidikan leadership untuk anak-anak. Yang kedua, anak-anak seusia SD itu, di Australia itu ada yang namanya Hari Maaf Nasional. Sorry Day, Hari Maaf Nasional. Itu anak-anak di SD itu ditunjuk untuk menjadi panitia. Panitia Hari Maaf Nasional itu. Jadi mereka mengadakan rapat, anak-anak seusia SD itu sudah terbiasa mereka melakukannya. Kemudian mereka mengundang para orang tuanya dan mereka mengumpulkan dana. Kemudian dana yang terkumpul itu dikirimkan untuk membantu para pengungsi di berbagai negara. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau saja supervisor bisa memprakarsai yang semacam itu, saya rasa ini sesuatu yang luar biasa. Di samping itu, sekolah di Australia itu juga ada sekolah maju, sekolah mahal, bayarnya itu kalau 1 tahun tuh 200 juta biayanya untuk sekolah di situ. Tapi hebatnya apa? Sekolah itu mereka diwajibkan berpuasa 40 hari. Kemudian mereka kan non-muslim. Mereka berpuasa 40 hari, tapi kan puasa mereka tidak seperti kita, mungkin puasanya tidak makan yang berat-berat gitu ya, yang mungkin makan buah, mungkin minum saja atau makan buah dan lain sebagainya. Itu mereka puasa 40 hari. Setelah 40 hari, setelah 40 hari itu kemudian mereka mengumpulkan dana dan juga dana itu disumbangkan ke berbagai negara. Di samping itu sekolah ini kemudian murid-murid di sekolah itu, kan ini sekolah maju, sekolah mahal tentunya juga siswanya pilihan, siswa itu diberikan kewajiban untuk mengajar anak-anak di sekolah yang ada di sekitarnya, di mana sekolahnya itu belum maju. Jadi sudah ada mereka pendidikan peduli terhadap sekolah lain. Jadi mereka itulah yang memberikan kesempatan untuk mengajar dan bersosialisasi dengan sekolah tetangganya. Bentar ya.
Halo? 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 Hilang ya suara Ibu ya? Oh, ya. Ya, jadi artinya ini pengalaman yang saya dapatkan. Pengalaman yang saya dapatkan selama kunjungan dan soft course di Australia. Dan saya rasa ini sangat baik untuk menjadi bekal bagi para pengawas, khususnya pengawas PAI. Kayaknya waktu kita sudah menunjukkan waktu jam 11.40 ya? Nggih, Bu. Halo? Nggih, Bu. Iya, Nggih, Bu. Bu. Oke. Halo? Ya, Iya, Bu. Bu. Ya, Bu. Ya? Iya. Ini siapa? Halo? Nah, jadi seperti itu. Jadi maksud saya bahwa seorang supervisor di samping apa yang sudah yang dikemukakan dengan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibuatnya, maka alangkah baiknya juga melakukan hal-hal yang kreatif, yang hasilnya itu positif bagi kemajuan sebuah lembaga pendidikan, bagi kemajuan dan peningkatan guru di dalam melaksanakan tugas dengan profesinya sebagai seorang guru. Pokoknya beginilah kesimpulannya, mau itu apa itu guru-guru, apa itu pengawas, sampai ke atasnya lagi, kepala kemenaknya, kepala kasihnya, kemudian kabitnya, dan seterusnya, dirjen pendisnya, memang semua itu harus berpikir inovatif, inspiratif untuk kemajuan pendidikan, karena apa yang diinginkan oleh Pak Dirjen dulu itu adalah menjadikan pendidikan Islam rujukan bagi pendidikan dunia. Oleh karena itu perlu pengalaman-pengalaman yang pernah disaksikan di lembaga pendidikan yang lain di luar kita. Jadi tidak boleh orang istilahnya berada apa? Katak dalam tempurung. Jadi kita harus membuka wawasan kita lebih luas lagi. Ya kalau perlu, oh biasanya ini kan mahasiswa pasca ini kan ada seminar internasional ya? Iya. 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 COVID. Ya, itu dalam rangka pengalaman-pengalaman untuk kemajuan bagi pendidikan di Indonesia. Dan kalau kita ke Malaysia, Malaysia itu punya, ada yang mengatakan bahwa visi pendidikan di Indonesia itu nggak jelas ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa kita Malaysia lebih, padahal Malaysia dulu belajar dengan Indonesia, tapi sekarang Indonesia banyak belajar dengan Malaysia dan Malaysia menjadi lebih maju. Ketika saya berkunjung ke Universitas Kebangsaan Malaysia, UKM itu, UKM ya, itu apa visi misinya adalah membawa negara Malaysia itu menjadi negara keterhadapan atau menjadikan Malaysia itu negara yang maju, lebih maju dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Tuh seperti itu. Dan memang kalau tadi dengan profesi yang selalu diasah, dengan pribadi yang tangguh, saya rasa tidak susah untuk memajukan sebuah lembaga pendidikan itu. Saya rasa sampai di situ penjelasan dan penambahan dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan Bapak Ibu. Pak Eri, masih ada yang mau tanya? Ya ada. Ingat ya Pak ya, Bapak Ibu, nanti pesankan kepada guru tentang 3 tadi itu. Jadilah orang secerdas Nu'man bin Sabit, sepintar Ibnu Sina, sejujur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan bisa meneladaninya. Amin. Demikian, mari tutup perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa penutup.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.